Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa mutasi itu, rotasi atau pergeseran posisi itu bukan hal yang istimewa, hal yang biasa-biasa saja. Ada beberapa orang yang datang ke saya sudah hampir 10-15 tahun berada di kecamatan. Ada orang yang datang ke saya menyampaikan, saya sudah sekian tahun di ini, sehingga saya butuh suasana yang baru. Saya tetap akan bekerja sungguh-sungguh untuk membantu mewujudkan Pamekasan hebat. Saya senang sekali dengan beberapa orang yang menyatakan ini ke saya, karena dengan menyatakan itu, dia berkeinginan bekerja lebih maksimal lagi dengan suasana kerja yang baru, atmosfer dan etos kerja baru. Dan ini mungkin sebagian dilakukan oleh saudara-saudara kita untuk menunjukkan komitmen loyalitas kepada pimpinan dalam mewujudkan RPJMD dan komitmen memberikan pelayanan yang terbaik. Karenanya dalam pikiran saya dan Pak Wabub bahwa mutasi, rotasi atau berganti tempat duduk di satu kantor ke tempat kantor yang lain itu biasa-biasa. Malah sebagian yang lain bersyukur karena bisa menciptakan suasana baru, suasana yang berbeda. Ada yang mengatakan tantangan, ini tantangan baru, ini macam-macam. Dan dengan begitu maka kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah. Dulu di tahun 90-an atau bisa saja waktu kita masih muda, orang tua kita sering mengatakan begini kepada kita: berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kira-kira kalau dalam bahasa novelnya, anakku belajarlah, berakit-rakitlah, bersedih-sedihlah dahulu, bersenang-senanglah kemudian. Sehingga generasi tahun 80, tahun 70, tahun 60 itu sering dalam bekerja kurang tersenyum. Bahkan saya tidak mau mengatakan sulit tersenyum, kurang tersenyum saja. Kenapa? Karena dalam pikiran yang tertanam dan tertancap di dalam long term memorinya itu bersedih-sedihlah dahulu, bersenang-senanglah kemudian. Saya berpikir bekerja di zaman sekarang itu tidak lagi bersedih-sedih dahulu, bersenang-senang kemudian. Tetapi bersyukur dulu, berbahagia dulu, bekerja sungguh-sungguh, baru kemudian sukses kemudian. Kenapa saya memilih dimulai dari syukur dulu, dari bahagia dulu? Gimana kita akan menjadi orang sukses? Kalau misalnya setiap saya ketemu dengan Bapak Ibu sekalian, ketemu pertama merengut, tidak senyum. Ketemu berikutnya merengut lagi, tidak senyum. Ketemu ketiga kalinya merengut lagi, tidak senyum. Mau ketemu keempat kalinya, Bapak Ibu mesti malas bertemu saya. Bahkan di hati kecilnya mengatakan, saya merengut lah datang. Kira-kira begitu. Nangkep ya maksud saya? Kenapa merengut? Karena di dalam dirinya syukurnya tidak ada, bahagianya tidak ada. Yang ada adalah bersedih-sedih dahulu, maka sedih dulu. Karena sedih tidak mau tersenyum. Karena sedih kurang bersyukur. Karena sedih menjadi tidak memiliki etos dan semangat. Teman bisa menjadi lawan, saudara bisa menjadi musuh. Dan cara begini sebenarnya tidak lagi musim di zaman sekarang, apalagi di era 2020 ke atas. Karena yang dibutuhkan dunia dan beberapa tempat adalah trust, kepercayaan dan kecepatan. Baru kemudian saya mengajak kita semua, posisi baru ini syukuri dan dijadikan tantangan untuk kemudian menjalani dengan penuh syukur, bahagia, riang gembira. Besok kita bertemu bisa saja atau di satu kesempatan yang lain bertemu tersenyum. Ketemu lagi tersenyum lagi. Ketemu lagi tersenyum lagi. Baru kemudian keempat kalinya alhamdulillah ketemu dengan yang biasa tersenyum. Dan tersenyum, marah, merengut, itu menciptakan atmosfer. Dan atmosfernya itu berbeda
Kalau dites itu suasananya, kalau yang merengut marah-marah itu atmosfernya merah. Sehingga kita yang biasa marah, yang biasa merengut, itu menciptakan atmosfer, juga membuat suasana semakin tidak nyaman. Dan biasa kita menciptakan atmosfer bagus, maka suasananya akan bagus. Saya ingin mengajak kita semua di tempat baru, ayo kita ciptakan atmosfer baru, semangat baru, dimulai dari syukur. Tidak salah kalau ketemu nanti kenalan dengan bapak yang sebelumnya menempati posisi itu, dimulai dari alhamdulillah, saya diberi amanah kepercayaan untuk membuktikan kinerja ini. Alhamdulillah, bukan terus kemudian aduh palang cong, apalagi begitu. Dirinya disebut palang. Aduh palang. Lah dirinya disebut palang. Syukuri alhamdulillah dan dimulai dengan basmalah, baru kemudian bahagia, bekerja sungguh-sungguh untuk menjadikan kabupaten ini hebat, raja, becre, torpar juga berkat kerjasama kita semuanya. Tidak tepuk tangan. Abah caca sebut tepuk tangan, selusuan caca. Tepuk tangan usah pentah. Mari membedusi anu boleh tepuk tangan ki. Usah pentah. Mun bedusi cocok, minta cocok tak usah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sudah puasa, jam segini waktunya lapar, masih merengut. Sudah imunnya kita jelek. Daya tahan tubuh kita jelek, musim Covid. Udah, buat bahagia, buat yang gembira, buat kita ini bersyukur. Baru kemudian besok Senin masuk ke ruangan baru, ke suasana baru, dimulai dengan assalamualaikum, alhamdulillah saya mendapatkan amanah dari Pak Bupati dan Wakil Bupati, menempati posisi ini dan saya siap bekerja sungguh-sungguh. Sanggup enggak mengatakan begitu? Alhamdulillah. Yang repot itu dimulai dengan aduh. Apalagi sudah aduh ditambah cilaka, aduh. Dirinya loh didoakan aduh, didoakan celaka. Sanggup ya berdoa positif untuk diri kita sendiri ya. Mendoakan diri kita, keluarga kita, anak kita positif semuanya. Alhamdulillah, tantangan baru, harapan baru. Saya harus menunjukkan komitmen baru di posisi ini. Baru kemudian yang ingin saya sampaikan adalah ada beberapa syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh kita semua. Saya kemarin berdiskusi dengan beberapa teman, saya menyampaikan 3 hal. Ini guyonan saya ke beberapa teman-teman yang waktu itu ada beberapa politisi. Saya sampaikan syarat menjadi politisi itu cukup 3 hal. Yang pertama, taat kepada pimpinan partai politik. Yang kedua, taat atau mencintai konstituen. Yang ketiga, buat orang nyaman ketika duduk di samping kita. Buat ada trust di kita. Itu menjadi politisi handal. Kepada partai politik karena berhubungan dengan struktur. Kepada konstituen berhubungan dengan dukungan. Kepada teman sejawat berhubungan dengan kepercayaan. Gimana kita mau dipercaya kalau sudah duduk di samping kita, kita sudah tidak nyaman. Berdiskusi dengan kita, kita sudah tidak nyambung. Maka di situ akan ada atmosfer negatif. Saya ingin mengajak kepada kita semua, ciptakan kita semua ini suasana baru di ruang kerja baru dengan tanpa kepura-puraan di antara kita semua.